Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber pengertian, sumber pengetahuan, sumber berkat, sumber hikmat. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan semakin mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita tidak akan bisa digoyahkan. Kita semakin mengenal siapa itu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan buat kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari Senin ini mengawali pekan kita tanggal 8 November 2021, yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini itu adalah bagian daripada perikop antikristus. Ketika itu di abad-abad pertama kekristenan itu begitu banyak sekali pengajar-pengajar sesat, pendusta-pendusta yang mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang kita imani, yaitu yang disebut dengan antikristus. Kenapa disebut antikristus? Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Di abad-abad pertama ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang membuat orang-orang semakin ragu, bimbang untuk mempercayai Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Termasuk Gnostik dan juga Serintus. Serintus mengajarkan kepada mereka ketika itu bahwa Yesus itu benar-benar manusia, adalah benar-benar anak daripada Yusuf dan Maria. Dan ketika dia mau dibaptis, Kristus datang kepadanya, artinya Tuhan hinggap kepadanya. Tetapi ketika Yesus mau disalibkan, Kristus undur daripadanya. Serintus mengajarkan kepada mereka ketika itu bahwa Yesus itu terpisah daripada Tuhan. Yesus itu hanya manusia dan bukan Tuhan. Sementara saudara-saudara, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menjadi Yesus. Allah menjadi manusia yang kita sebut dengan, kita kenal dengan Yesus. Ya. Dan dia adalah Tuhan, yaitu Kristus itu sendiri. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mau menebus kita. Dia mau menebus kita. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya kita boleh ditebus oleh Kristus, supaya dia boleh menyelamatkan kita. Hanya karena apa? Manusia yang tidak berdosalah yang bisa menebus manusia. Hanya manusia yang berdosa. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Jadi Tuhan menjadi manusia, jadi sehingga dia manusia yang tidak berdosa. Itu. Yesus disalibkan dan mati dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya pengajaran kekristenan itu adalah pengajaran tentang iman. Pengajaran tentang kepercayaan, percaya. Pengajaran kekristenan itu yaitu pengajaran tentang anugerah dan karunia. Hidup keselamatan kita itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena karunia Tuhan. Manusia tidak akan bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak akan bisa berbuat baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ada upaya manusia yaitu dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu juga tidak akan membawa manusia ke dalam keselamatan. Hanya karena ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus saja yang sudah menebus kita. Itu yang bisa membuat kita diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada begitu banyak sekarang antikristus. Saya tidak perlu sebutkan siapakah mereka.
Yang pasti ketika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tentunya kita sudah tahu apa yang saya maksudkan. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah antikristus. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan mau lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetaplah teguh mempercayai Yesus yang menjadi Tuhan bagi kita, yang sudah menebus kita sehingga kita boleh diselamatkan. Saya mau katakan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini dan diteguhkan oleh firman Tuhan ini, hati-hati kuasa-kuasa daripada pengajar-pengajar sesat itu. Iblis selalu bergantayangan untuk mencari mangsanya. Barang siapa yang ragu-ragu dan imannya tidak teguh, apalagi ketika Tuhan melalui rohnya tidak bersama dengan kita, maka disitulah iblis itu mencaplok kita, menerkam kita, menghancurkan iman percaya kita, termasuk melalui pengajar-pengajar sesat antikristus itu. Hari ini Rasul Yohanes mau mengingatkan, sebab barang siapa menyangkal anak, ini kalimat kepastian untuk kita. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Orang-orang yang tidak menerima anak daripada Bapa itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, maka dia tidak menerima Bapa. Barang siapa yang tidak mau menerima anak, maka dia juga sedang menyangkal Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi ketika kita menerima anak atau Yesus Kristus itu, maka kita sedang menerima Bapa. Karena Bapalah yang memberikan itu kepada kita, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat itu yang ayat kekuatan buat kita, dikatakan dari Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah sendiri yang mengutus, yang memberikan. Jadi ketika kita tidak menerima anak, maka kita tidak menerima Bapa. Makanya apa dikatakan di situ meneguhkan kita, supaya setiap orang yang percaya. Jadi makanya iman kekristenan itu diletakkan di dasar iman dan percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, percayalah dan imanilah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah menebus kita. Jangan mau lagi diombang-ambingkan, diolengkan oleh apapun. Semoga kita terus benar-benar belajar melalui firman Tuhan ini. Hati-hati, ada begitu banyak pengajar-pengajar sesat pada saat ini yang tidak percaya kepada Yesus adalah Kristus, termasuk juga saksi-saksi Yehova. Hati-hati, kelihatan mereka benar, padahal benar-benar mereka itu adalah antikristus. Iman keselamatan kita hanya bersama dengan Kristus. Engkau diselamatkan karena Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami semakin diteguhkan bahwa Allah itu bersama dengan anak. Dan orang-orang yang tidak menerima anak, maka dia tidak akan memiliki Bapa. Dan barang siapa yang menerima anak, maka dia juga memiliki Bapa. Terima kasih Tuhan untuk iman yang meneguhkan, firman yang meneguhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia yang menebus kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman.